Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua series dari film Lord of the Ancient Gold Grave untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa, bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan filmnya, Mimin langsung saja masuk dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lim Feng telah memadatkan martial soul pedangnya. Para tetua terkejut melihat Lim Feng memadatkan pedang tingkat kaisar. Apalagi di saat mereka melihat pedang spiritual milik pedang surgawinya berdatangan untuk menyambut martial soul suci Lim Feng. Senior Xingyi pun sangat kagum dengan Lim Feng yang bisa mendatangkan artefak-artefak tinggi milik pedang surgawinya. Di sisi lain dari pedang surgawi, di saat para murid sedang berlatih ilmu pedang besi hitam, tiba-tiba pedang yang ada di tangannya pun menghilang pergi untuk menyambut martial soul suci Lim Feng. Lalu ketua sekte berkata kepada Lim Feng untuk jangan menggabungkan pedang biasa menjadi pedang kehidupan. Lim Feng juga menyadari kalau pedang-pedang yang berdatangan dan yang paling terkuat adalah pedang tingkat kaisar. Ketua sekte pun menyegel dan mengusir pedang-pedang tingkat kaisar dan yang lainnya untuk jangan bergabung dengan roh pedang tingkat suci Lim Feng. Lalu tetua yang lainnya mengatakan kepada ketua sekte kenapa tidak membiarkan pedang api tingkat kaisar itu menjadi jiwa pedang asli Lim Feng. Ketua sekte pun menjelaskan kalau kakak seniornya yaitu Bai Chang sangat berbakat, tapi ia terikat dengan pedang tingkat raja. Untungnya ia mendapatkan sepotong emas kerajaan. Jika Lim Feng secara acak menyatu dengannya, maka itu adalah kerugian bagi sekte pedang surgawinya. Jadi, ketua sekte meminta Lim Feng untuk menarik kekuatan martial soul-nya kembali. Dan belum terlambat untuk memasuki jiwanya ketika Lim Feng menemukan pedang tingkat suci nantinya. Lim Feng pun langsung menarik kembali martial soul-nya karena ia belum menemukan pedang tingkat atas yang cocok. Seketika para tetua pun terkejut karena Lim Feng ternyata memiliki martial soul pedang tertinggi. Dan langkah suci itu jarang terjadi dalam 100 tahun terakhir. Martial soul dari peringkat 9 dari peringkat suci itu takutnya bisa digunakan untuk menaklukkan alam roh. Dan hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Ketua sekte juga mengatakan kalau bakat Lim Feng jarang ditemukan dalam 100 tahun. Dan ia akan melakukan yang terbaik untuk memelihara sekte pedang surgawinya. Tapi karena gurunya Lim Feng yaitu Bai Chang sedang mengasingkan diri, jadi, para tetua harus memilih guru baru untuk Lim Feng jika Bai Chang tidak keluar. Dan pengasingan guru Bai Chang masih 3-5 tahun lagi. Para ketua sekte pun berebut untuk menjadikan Lim Feng sebagai murid pribadinya. Ketua sekte pedang besi pun ingin menjadi Lim Feng sebagai murid sejatinya. Ketua sekte pedang api ingin menjadi Lim Feng sebagai penerusnya. Ketua pedang giok juga menyambut Lim Feng jika Lim Feng ingin memasuki ke sektenya. Ketua sekte Senjian juga meminta Lim Feng untuk bergabung ke puncak Senjianya. Lalu senior Xingyi mengatakan untuk jangan memanfaatkan pengasingan gurunya untuk merebut Lim Feng. Ketua sekte pun angkat bicara. Ia mengatakan kepada Lim Feng, selama Lim Feng mau, Lim Feng bisa pergi ke puncak manapun dan dipastikan akan mendapatkan perlakuan yang sama. Dan jika Lim Feng bersedia datang ke tempat puncak pedang tersembunyinya, ketika Lim Feng sudah menyelesaikan latihannya, gelar ketua sekte juga akan diberikan kepada Lim Feng. Semua tetua pun terkejut dengan perkataan ketua sekte. Namun Lim Feng berkata kepada para tetua kalau ia sangat berterima kasih kepada semuanya. Hanya saja, gurunya yaitu Tuan Bai Chang telah berbaik hati kepadanya. Dan senior Xingyi membantunya saat ia sedang membutuhkannya. Karena Lim Feng adalah kultivator pedang, jadi ia akan terlebih dahulu melatih tubuh dan pikiran untuk menggunakan aura pedang. Jadi ia berniat untuk tinggal di puncak pedang surgawinya terlebih dahulu. Ketua sekte pun membenarkan apa perkataan Lim Feng. Jika Lim Feng tergoda untuk menggunakan pedang hanya karena keuntungan sesaat, bagaimana bisa mengolah energi pedang yang perkasa? Dan bagaimana mengembangkan niat pedang tertingginya? Maka ketua sekte memberi izin untuk memasuki monumen warisan puncak. Lim Feng pun sangat berterima kasih kepada para tetua di sana. Ketua sekte juga meminta semua yang ada di sana untuk merahasiakan dan jangan menyebarkan Lim Feng yang memadatkan martial soul pedang tingkat sucinya. Mereka semua pun akan mematuhi perintah ketua sekte. Ketua sekte juga memberikan token papan nama kepada Lim Feng dan adiknya. Ia meminta Lim Feng dan adiknya mencetak jiwanya ke dalam token tersebut.
Dan dengan token tersebut, Lin Feng dan adiknya bebas dapat masuk dan meninggalkan sekte pedang surgawinya. Ia pun berterima kasih kepada ketua sekte. Ketua sekte juga meminta senior Xingyi membawa Lin Feng dan adiknya pergi ke halaman pelatihan terbaik di puncak sekte pedang surgawinya. Ketua pedang giok berkata kepada ketua sekte, kenapa ia membiarkan Lin Feng begitu saja. Ketua sekte menjelaskan kalau Lin Feng mampu tumbuh begitu banyak dalam waktu yang singkat. Dan ia yakin Lin Feng memiliki pertimbangannya sendiri. Ia tidak memaksa dan juga tidak ingin menunda jalan kultivasinya. Mereka pun menanyakan Tuan Baichang yang menyanyiakan Lin Feng yang jenius begitu saja. Senior Xianyu juga ingin belajar lebih agar bisa menyaingi Lin Feng. Sesampainya di tempat pelatihan, Senior Xingyi berterima kasih kepada Lin Feng karena tidak meninggalkan dirinya di puncak pedang surgawinya. Lin Feng mengatakan kalau Senior Xingyi telah bersikap baik dan penuh kasih kepadanya, dan ia tidak mungkin meninggalkan dirinya. Senior Xingyi juga mengatakan kenapa Lin Feng tidak mau menjadi ketua sekte pedang surgawi. Lin Feng menjawab apa bagusnya ketua sekte. Dalam kehidupan memiliki teman yang baik itu sudah cukup. Lalu Senior Xingyi mengatakan kalau ada mata nadi spiritual di taman tersebut. Dan mata nadi itu berisi energi spiritual langit dan bumi yang sangat murni. Elang Xiaotian berkata jika berlatih selama sehari di dekat mata nadi spiritual setara dengan berlatih dengan 10 hari berlatih. Senior Xingyi mengatakan kepada Lin Feng kalau ia dapat mengontrol formasi dan mengaktifkan token namanya. Lin Feng pun mengaktifkan formasi tersebut dengan token namanya dan langsung memasuki tempat pelatihan. Kemudian Lin Feng dan adiknya mencoba berkultivasi di sana. 3 bulan kemudian Lin Feng sudah mencapai ranah Heavenly Martial tingkat 8 dari yang sebelumnya tingkat 6. Dan ia harus mempelajari misteri ilmu pedang untuk dapat memperkuat fondasi, agar dapat memasuki ranah Heavenly Divine Martial. Lin Feng seketika mencari adiknya yang tidak ada di sana. Di sisi lain, Nona Xiang dibully oleh para murid senior pedang surgawi, dan ia bernama Senior Xinjun. Mereka mengambil jatah bulan milik adiknya Lin Feng. Ia berkata kalau Lin Feng diduga berkolusi dengan ras iblis, dan adiknya juga diduga sisa-sisa dari klan dunia bawah. Ia juga mengatakan atas dasar apa Lin Feng dan adiknya menikmati sumber daya terbaik di sekte pedang surgawinya. Para murid pun ingin mengusir Nona Xiang dari sekte pedang surgawinya. Senior Xinjun mengatakan kalau ayah Lin Feng yaitu Lin Xiaotian membawa Nona Xiang sebagai anak haramnya. Di saat salah satu dari mereka akan menyerang Nona Xiang, Lin Feng tahu dan langsung menghampirinya. Lin Feng juga langsung menampar murid senior tersebut dan memberi pelajaran kepada Xinjun dan yang lainnya. Lin Feng berkata kepada adiknya kalau ia tidak akan membiarkan orang-orang menggertak adiknya. Lalu Lin Feng berkata kepada para seniornya siapa yang barusan ingin mengusir adiknya. Senior Xinjun berkata kepada Lin Feng kalau Senior Lei Yun adalah seorang jenius. Dan ia tidak sadarkan diri karena Lin Feng. Lin Feng pun mengatakan kalau ia tidak menyakiti Senior Lei Yun. Jika semuanya tidak puas dengan Lin Feng, maka bisa maju bersama. Dan Lin Feng akan membiarkan mereka tahu layak atau tidak. Ia pun langsung mengeluarkan Martial Soul Poniknya. Para senior pun berkata kalau ia pikir Lin Feng tidak terkalahkan. Senior Zhao langsung memadatkan pedang pantomnya untuk menyerang Lin Feng. Dan ia adalah praktisi ranah Heavenly Martial tingkat 6. Ia juga memiliki jiwa pedang pantom yang menakjubkan. Hanya sedikit orang yang dapat menyaingi di tingkatan yang sama. Di saat Senior Zhao menyerangnya, Lin Feng dengan begitu mudah menangkisnya dan membuatnya terluka dan terpental. Lin Feng mengatakan kepada Senior Zhao apa hanya itu kemampuannya. Di saat Senior Zhao menyerang kembali dengan teknik bayangan, Lin Feng dengan mudah menangkapnya. Senior Zhao terkejut kenapa Lin Feng tahu tubuh asli dirinya. Lalu Lin Feng berkata kalau ia dapat melihat tubuh iblis dengan jelas, apalagi menemukan cecunguk seperti Senior Zhao, itu sangatlah mudah. Ia pun menampar Senior Zhao dan membuatnya terpental. Lin Feng berkata, siapa lagi yang akan maju melawan dirinya? Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.